البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan terlewat masih di Kitabul Buyu' bab syuruti wa ma nuhiya anhu minhu. Di kitab jual beli, ini kitab jual beli tentang syarat-syarat jual beli dan apa yang dilarang di dalam jual beli. Sebutkan larangan dari Nabi SAW seorang menjual sesuatu yang di situ ada unsur penipuan. Semua dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu waktu itu Nabi menjumpai seseorang yang dia itu menjual makanan. Ternyata yang di bawahnya itu jelek, yang ditampakkan yang bagus. Demikian juga disebutkan pada pertemuan terlewat larangan seorang menjual sesuatu yang dia itu sebenarnya halal untuk digunakan sesuatu yang haram. Kalau kita tahu seperti itu tidak boleh. Seperti seorang menjual inab, anggur yang akan digunakan untuk khamar, minuman keras, tidak boleh. Demikian juga umpamanya tembakau, ya. Allah musta'an, digunakan untuk rokok umpamanya. Kalau dulu di Yaman itu cobaan yang besar, sebagian ikhwah itu dia menanam kot. Kot itu tanaman ya seperti pohon teh itu seperti itu, yang dimakan. Kalau di sini rokok, kalau di sana kot itu. Nah, itu untungnya banyak sekali. Di sini tembakau. Kalau cuma ditanam untuk yakni delima dan sebagainya, untungnya nggak banyak. Tapi kalau ditanami kot, tanaman kot itu, maka untungnya berlipat ganda, 10 kali lipat. Ya, dan kebutuhan setiap hari banyak. Tapi itu sesuatu yang haram. Demikian juga di sini, menjual sesuatu yang halal, tahu kalau itu digunakan untuk sesuatu yang haram. Allah musta'an. Menjual musajjal, yaitu apa? Tape umpamanya digunakan untuk mendengarkan musik, tidak boleh. Berikutnya hadis nomor 804. Wa an Urwah Al-Bariki radhiyallahu anhu. Di sini ya sahih. Walaupun tarik yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dibicarakan. Ya disebutkan di sini sami'tul hayy yatahaddatsun. Aku mendengar orang membicarakan. Ya, di sini apa? Mubham, tidak diketahui. Tapi ada penguatnya seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Sehingga di sini katakan sahih. Dari Urwah Al-Bariki radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu dinaron, memberikan kepada beliau 1 dinar. 1 dinar kira-kira pernah kita sebutkan sekitar 1 juta, 10 dirham. Riyas dariya bihi udhiyatan, untuk membeli dengan 1 dinar itu udhiyah, untuk digunakan untuk Idul Adha, yakni untuk apa, menyembelih kurban. Ausyatan, atau untuk membeli syah, kambing. Diberi uang 1 dinar untuk membeli kambing. Fastara bihi syatain, ternyata sahabat ini membeli dengan 1 dinar itu 2 kambing. Faba'a idahuma bidinarin, kemudian sahabat ini menjual salah 1 kambing itu dengan 1 dinar. Jadi modalnya 1 dinar, dapat 2 kambing. Salah satunya dijual laku 1 dinar. Berarti apa? Berarti pulang dengan apa? Fa'atahu bisyatin 2 dinar. Maka dia pulang datang dengan 1 kambing dan 1 dinar. Balik lagi uangnya, malah tambah 1 kambing. Fada'alahu bil barokah, maka Nabi SAW mendoakan dia dengan barokah. Fi baihi, di dalam jual beli dia. Fakana lam ishtara turaban, maka niscaya kalau dia ini membeli turab, membeli tanah, lara biha fihi, niscaya akan untung dengannya. Sampai seperti itu dimisalkan. Kalau dia membeli tanah, niscaya untung dengan tanah itu. Entah tanah itu mungkin berapa meter kali berapa meter, atau mungkin ya ini 1 genggam tanah atau semisal itu, pokoknya demikian. Rawal khamsah ila Nasai, diriwayatkan oleh yang 5 kecuali Imam Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Waqad akhrajahu Al-Bukhari, dimna hadis
dan Imam Bukhari telah mengeluarkannya di dalam kandungan hadis. Jadi seakan-akan beliau mensikohkan, tetapi tidak secara jelas dalam kandungan rawi-rawi hadis. Walam yasuk lafdhuhu, dan beliau tidak menyebutkan lafadznya. Demikian. Jadi di sini disebutkan oleh Imam Bukhari kandungan hadisnya. Ya, demikian. Kemudian hadis nomor 805. Ya, di sini nomor 805, wa urada Tirmidzi lahu syahidan. Imam Tirmidzi menyebutkan, membawakan untuk hadis ini syahid menguat. Min hadis yakni hadis yang menguatkan, min hadis Hakim bin Hizam, dari hadis Hakim bin Hizam, tapi dhaif. Disebutkan bahwa Habib bin Abi Thabit tidak mendengar dari Hakim bin Hizam. Tapi sudah cukup hadis tadi. Lalu bagaimana jual beli seperti ini? Boleh, ya. Apabila penjualnya memperbolehkan, ya diperbolehkan. Sudah diberikan amanah untuk beli satu kambing. Ya, ternyata dia dapat malahan satu kambing dan uangnya kembali lagi. Boleh. Bagaimana kalau seseorang menjual barang, lau ba'a sil'ah wa sahibuha hadir, sakit. Bagaimana seorang kalau dia menjual barang, pemiliknya di sampingnya, ya, dan dia diam saja, sebenarnya tidak boleh. Harus ridho dari pemiliknya. Tiba-tiba ada orang yang jualkan, yang pemiliknya sampingnya diam aja, tidak boleh sama dia itu ridho. Apabila seseorang yang punya barang mewakilkan dua orang untuk menjualkan, maka bagaimana ini, untuk siapa ini? Sebutkan untuk pertama kali yang laku. Ya, kalau yang orang pertama sudah laku, ya orang yang kedua sudah selesai, tidak perlu menjualkan lagi. Kemudian hadis nomor 806 tentang jual beli sesuatu yang tidak jelas. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif, lemah. Di situ ada Muhammad bin Ibrahim Al-Bahili. Ya, demikian juga. Demikian juga Muhammad bin Zaid Al-Abdi, keduanya dhaif, yaitu majhul, tidak diketahui keadaannya. Demikian juga disebutkan Syahr bin Hausyab dhaif, masyhur ya. Hadis ini dhaif tapi diambil hukum oleh para ulama. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i ma fi budunil an'am, melarang untuk syira', membeli apa yang di perut-perut binatang ternak. Hatta tadha', sampai dia melahirkan. Membeli anak yang di dalam kambing, yakni yang masih dia itu hamil, tidak boleh sampai melahirkan. Wa an bai'i ma fi duru'iha, demikian juga menjual apa yang di dalam duruk, di dalam puting. Ya, putingnya binatang ternak itu, kambing yang dia itu mempunyai susu. Dijual yang di dalam apa? Susunya itu. Tidak jelas keluar atau tidak, banyaknya berapa. Wa an syira'il abdi wa huwa abik, demikian juga membeli budak dan dia itu lari, abik. Budaknya lari, ya, dia membeli sesuatu yang tidak jelas. Mungkin dapat dan mungkin tidak dapat. Wa an syira'il maghanim hatta tuqsam, demikian juga membeli ghanimah sampai dibagi. Kalau sudah dibagi baru boleh, kalau belum tidak boleh. Wa an syira'is shadaqat hatta tuqbat, demikian juga membeli sedekah-sedekah sampai tuqbat, diambil oleh yang berhak mendapatkan sedekah itu. Wa andarbatil ghais, demikian juga darbah, ini pukulan al-ghais. Ghais itu apa? Seseorang yang menyelam. Yakni dia memukul ke mungkin laut, dipukul gitu, yang di bawahnya ini diambil semua. Ya, maka ini tidak boleh. Rawi Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah wal Bazzar dan Imam Bazzar wa Daruqutni, dan Daruqutni isnadin dhaif, dengan sanad dhaif. Ini sudah kita sebutkan. Tapi di sini ada pelajaran yang banyak. Ibnu Hajar sengaja menyebutkan hadis dhaif ini. Beliau menghukumi juga dhaif. Tapi bagaimana sekarang menjual sesuatu yang di dalam perut ibunya dari binatang ternak? Itu adalah sesuatu yang haram, dan itu ijma' tidak boleh. Gharar, jual beli, membahayakan, tipu daya. Sudah lewat hadis-hadis yang masalah ini, berkaitan masalah ini. Demikian juga menjual susu yang ada di putingnya juga tidak boleh. Adapun kalau istijar boleh, yakni menyewakan, kambingnya disewakan, kemudian diperah terus, boleh seperti ini. Semoga oleh Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga Ibnu Qayyim bermasalah ini.
Kemudian hukum baik laban al-adamiyat, menjual susu dari Bani Adam. Ya, boleh enggak ini? Sebutkan ya, ini boleh. Ini perempuan yang di itu menyusukan anak orang lain. Ya, demikian. Termasuk dari wa halallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Boleh. Mungkin ini dia punya susu lebih kemudian disusukan atau kepada anak orang lain kemudian dengan dibayar, maka ini boleh. Adapun jual beli budak yang lari tidak boleh. Demikian juga ghanimah yang belum dibagi, sedekah sebelum diambil oleh yang berhak tidak boleh dijual. Demikian juga tadi darbatul qais, seorang yang dia itu ya masuk ke dalam laut, ya mengambil sesuatu yang bisa dia dapatkan di bawah laut itu, kemudian ditunjukkan kepada pembelinya, ya kemudian terjadi transaksi, maka itu tidak boleh karena belum jelas. Berikutnya hadis nomor 807, hampir mirip dengan permasalahan tadi. Hadis ini juga dhaif. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif karena di situ ada Yazid bin Abi Ziyad, dhaif dia. Demikian juga Mus'ab bin Rafi' tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, demikian. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastarus samaka fil ma'. Jangan kalian membeli asamak, ikan yang ada di air. Fa innahu ghararun, semuanya dia itu ghararun. Gharar ini kotor, membahayakan. Demikian juga penipuan, belum jelas. Rawi Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa asyara ila anna shawab waqfuhu. Imam Ahmad mengisyaratkan bahwa itu adalah mauquf. Tapi mauquf sendiri dhaif karena Yazid bin Abi Ziyad dhaif. Ini sebenarnya di sini dhaif. Tetapi di sini diambil pelajaran apa? Bahwa menjual sesuatu yang tidak jelas seperti ikan yang ada di lautan umpamanya, di har, demikian juga sungai, maka ini tidak boleh. Tetapi kalau di birkah, kolam atau mungkin tempat dia menyimpan ikannya itu, ya ditambah umpamanya, diketahui kira-kiranya, sebutkan oleh para ulama boleh. Ya kalau dikeluarkannya tidak berat, ya sesuatu yang mudah diketahui gitu, maka boleh dijual di tempat seperti ini. Ya, jadi kalau diketahui di kolam jelas tampak seperti itu, maka boleh. Demikian juga bai'ut thair bil hawa, menjual burung yang masih di angkasa, ya, juga tidak boleh. Sebagian mengatakan kalau dia mempunyai burung yang bagus kemudian disangkar kemudian lepas, biasanya itu bisa kembali lagi. Sebutkan dari para ulama, sebagian mengatakan boleh kalau memang dia itu biasa kembali. Berikutnya hadis nomor 808. Wa Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan, hadis ini disebutkan juga bahwa dia itu adalah mauquf. Ya, demikian juga mursal. Ya, riwayat mauquf sahih, yakni cuma ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Demikian juga mursalnya. Soal Imam Baihaqi beliau merajihkan bahwa ini adalah mauquf, ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kalau beliau mengatakan ini sekedar ucapan sahabat. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang antuba samarah, untuk menjual buah kata tat'am sampai bisa dimakan." Jadi kalau dia itu sudah bisa dimakan, ya sudah kuning, demikian juga sudah mulai masak, maka boleh dijual. Tapi kalau belum, tidak boleh. Wala yuba sufun ala dhuhr, demikian juga menjual suf, yaitu kain wol itu yang masih di atas punggung binatang ternaknya itu. Wala labanun fi dar'in, demikian juga tidak boleh menjual susu yang masih di puntingnya. Rawi Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani bil Awsat, di Awsat, jam Awsat. Wa Daraqutni, demikian juga Imam Daraqutni, tadi sudah kita sebutkan. Wa akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud fil Marasil, di buku beliau Al Marasil.
Li Ikrimah, dari Ikrimah, seorang tabi'in. Wa huwa rajih, dan ini adalah rajih. Yang dirajihkan bahwa itu adalah mursal saja. Tapi tadi kita sebutkan mauquf dan mursalnya itu adalah benar. Mursal berarti apa? Tidak sampai kepada Nabi SAW. Ini terputus di situ. Nabi tidak sampai kepada Nabi SAW. Wa akhrajahu aidan mauqufan, demikian juga dikeluarkan di sini mauquf ala Ibnu Abbas, atas Ibnu Abbas bi isnadin qawi, dengan sanad yang qawi. Wa rajahu al-Baihaqi, Imam Baihaqi merojihkan itu adalah mauquf. Sebenarnya di sini adalah dhaif. Sekedar ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana sekarang, apakah boleh seorang menjual kain, menjual wol atau menjual bulu itu ya, suf, bulu wol itu yang ada di dohri hayawan, di punggungnya hewan. Hewannya masih hidup, yang dijual apa? Wolnya itu. Sebutkan tidak boleh sebagaimana dalam hadis tadi walaupun dhaif tapi demikian amalannya. Kecuali sebagai para ulama kalau langsung dipotong diambil. Itu. Dipotong kemudian langsung dijual. Demikian disebutkan boleh. Adapun menjual wol yang dibeli dari binatang secara keseluruhan ya boleh, atau yang sudah disembelih umpamanya boleh. Demikian sebutkan. Bagaimana sekarang membeli jazar, ini wortel wal basol, demikian juga bawang ya, yang dia itu masih di bawah tanah. Disebutkan boleh kalau diketahui, karena orang-orang itu kadang paham. Kalau langsung membeli 1 hektar, dia membelinya kalau sudah dipanen, ya nanti rusak kan itu. Oleh karena itu kadang membeli 1 hektar masih di dalam tanah, maka disebutkan boleh. Subhanallah, Islam Taimiyah, demikian juga ulama yang lain boleh. Karena apa? Karena kalau diambil semua nanti rusak, tidak awet. Demikian. Jadi kita memahami kadang orang menjual masih di bawah tanah. Nah, itu boleh kalau diketahui jumlahnya, menurut orang-orang yang pandai mengetahui boleh. Karena kalau dipanen langsung tidak awet dia. Ya, jadi pertama alasannya karena diketahui, demikian juga ya sesuatu yang mungkin saling memaafkan hal ini, demikian juga kalau dia itu langsung dipanen semuanya rusak. Demikian. Sekarang demikian juga al-bai' bis'ir suq, menjual dengan harga yang ada di pasar. Itu terjadi di kalangan pasar itu. Pokoknya dia beli tepung berapa, pokoknya di pasaran berapa harganya, itu sepakat setiap hari demikian. Ya, menyesuaikan harga pasar, maka disebutkan oleh para ulama, maka diperbolehkan. Ya. Subhanallah, menurut Taimiyah dan sebagainya itu boleh. Itu kalau ada darurah, keperluan memang. Ya, karena kan tidak bisa mengawasi harga setiap hari. Ya, kadang telur itu naik turun. Ini dia sudah sepakat dengan orang yang menjual itu setiap hari. Pokoknya harga pasar berapa aku beli. Sebagian mengatakan para ulama boleh. Walaupun kan tidak diketahui jumlahnya, tapi ya sekitar harga-harga segitu. Demikian sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.